Gak nyangka yang dia omongin tentang kamu kepada orang-orang di sekitar mereka. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiagarian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini gak nyangka ternyata ini yang mereka omongin tentang kamu di orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu oracle yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Posisi pertama saat ini untuk personal diri kamu adalah kamu mungkin merasa ya, ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang selalu saja membicarakan kejelekan dan juga membicarakan keburukan yang ada di dalam diri kamu. Tapi di sini juga tolonglah dalam posisi saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih berpikir aware dan juga lebih berpikir positif terkait dengan posisi yang ada. Artinya dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk berani gitu loh untuk menyikapi segala sesuatu yang ada dengan baik. Nggak perlu ada ketakutan ketika ada beberapa fitnah dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Karena ketika kamu terlalu takut dengan beberapa fitnah yang ada di sekitar kamu, tentu ini justru nanti malah akan bisa merugikan bagi diri kamu. Dan sebenarnya apa sih yang orang lain bicarakan tentang kejelekan kamu dengan orang-orang di sekitar mereka? Yang pertama adalah personality diri kamu. Artinya memang di sini kamu juga di beberapa waktu belakangan ini lebih cenderung cuek dan juga menutup diri ya. Artinya apa? Kamu juga berusaha dalam posisi untuk menghemat energi kamu. Kamu dalam kondisi yang memang juga tidak ingin energi kamu tuh habis sia-sia untuk berkumpul dengan orang-orang yang toksik. Sehingga saya rasa di sini memang kamu lebih menutup diri itu tidak ada salahnya, tapi ternyata itu diasumsikan negatif oleh beberapa pihak, diasumsikan negatif oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga apa? Kamu tertutup salah, terbuka pun juga salah. Jadi semuanya akan serba salah di mata orang lain. Jadi di sini posisinya adalah kamu ya yakini saja mana yang baik untuk kamu. Ketika kamu anggap itu baik ya udah dilakukan, nggak usah peduli dengan omongan orang lain. Karena apa? Ketika kamu terlalu peduli dengan omongan orang lain itu akan membuat kamu tuh capek sendiri dan malah kamu akan istirahat sendiri dengan situasi yang ada. Sehingga apa? Posisinya selagi kamu yakini benar ya sudah lakukan saja. Selagi kamu yakini salah ya sudah ditinggalkan. Jadi kamu harus bisa untuk menjaga situasi kewarasan yang ada dalam diri kamu dan bersyukur pada posisi saat ini kamu juga sudah mulai bisa bertahan. Walaupun memang juga terkadang telinga kamu itu panas dengan beberapa omongan-omongan negatif orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tapi ya sebenarnya di sini kamu juga harus paham kenapa kok mereka seperti itu. Karena mereka itu sebenarnya juga suka tidak suka harus mengakui. Ternyata mereka itu juga ada beberapa hal yang ingin mereka dapatkan dari apa yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa ini juga bisa menjadikan salah satu indikasi kamu harus bersyukur. Ternyata kehidupan yang kamu anggap dalam tanda kutip berat ternyata saatnya sedang diimpikan oleh orang lain. Jadi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa kehidupan yang saat ini kamu jalani. Memang secara personal kamu juga menghadapi masalah, tapi ternyata siapa sangka masalah kamu itu tidak lebih berat dari orang yang membicarakan kejelekan kamu. Nah, siapa sangka gitu loh, orang yang memfitnah kamu, orang yang membicarakan kejelekan kamu, ternyata masalahnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah kamu. Jadi apa? Kenapa mereka dalam situasi memfitnah kamu, dalam situasi menjelek-jelekkan kamu ya karena mereka itu iri gitu loh dengan kehidupan kamu yang oke-oke aja. Mereka iri dengan kehidupan kamu yang baik-baik saja. Dan memang juga ada rahasia yang kamu tidak ketahui jauh di dalam isi hatinya saat ini. Mereka betul-betul merasakan adanya beberapa kondisi yang betul-betul mengalami pressure, mengalami tekanan yang luar biasa. Sehingga apa? Dia dalam situasi saat ini memang membutuhkan pelampiasan. Dan agak sialnya adalah mereka menjadikan kamu sebagai pelampiasannya. Nah, sehingga apa? Tolonglah dalam posisi saat ini, kamu juga jangan mudah terpicu,
Jangan mudah terpancing secara emosi karena kamu juga ya ampun nggak nyangka gitu loh ternyata ini yang dia omongin tentang kamu dengan orang-orang terdekatnya. Jadi emang adalah kejelekan kamu, personality yang buruk tentang diri kamu dan terkadang emang juga situasinya adalah mereka selalu saja menstigmakan diri kamu, mengasumsikan diri kamu kalau kamu itu dalam situasi yang ada bantuan ini, bantuan itu termasuk ada bantuan magic dan segala macam. Tapi ya memang sudahlah. Memang ya itulah dinamika dalam bermasyarakat. Selalu saja ada omongan-omongan negatif ketika kamu akan terbang tinggi. Sehingga saya rasa itu juga harus bisa untuk lebih kamu pahami. Dan kemudian kamu juga jangan kaget ketika di dalam waktu dekat ini fitnahnya itu bukan secara personal kepada diri kamu, tapi juga akan lebih menyasar kepada keluarga kamu. Jadi di sini kamu juga jangan sampai ada rasa ketersinggungan yang terjadi. Sekarang dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang ada dan juga bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini dan yang terpenting saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk mensyukuri dengan segala kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan sehingga kamu juga harus bisa untuk paham dengan situasi yang terus membaik dalam diri kamu dan juga singkirkan segala bentuk energi-energi negatif yang ada di dalam diri kamu. Nikmati kehidupan kamu dengan baik, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terganggu dengan hal-hal yang buruk yang ada di sekitar kamu. Kenapa? Mereka juga akan terus membicarakan kejelekan kamu dan bahkan ketika kau punya masalah mereka itu akan kepo dengan permasalahan yang kamu hadapi. Karena apa? Sekecil apapun masalah yang kamu hadapi itu akan dipermasalahkan oleh mereka dan mereka juga akan mencari-cari tahu tentang personal masalah kamu itu seperti apa. Jadi lain kali kamu juga jangan terlalu sembarangan menceritakan masalah kamu kepada sembarang orang. Karena apa? Ketika kamu terlalu sembarangan menceritakan masalah kamu dengan sembarangan orang, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tentu saja ini juga bakal terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga saya rasa ini juga merupakan situasi yang harus bisa untuk lebih diperhatikan oleh diri kamu dan fokus kamu saat ini adalah bagaimana bisa untuk terus memperbaiki diri dan bisa untuk menikmati kehidupan kamu supaya apa? Tercipta keseimbangan di dalam posisi diri kamu. Karena ketika kau bisa menciptakan sisi keseimbangan yang ada di dalam diri kamu, tentu ini juga nanti akan menghadirkan beberapa situasi yang baik dan juga akan menghadirkan beberapa situasi yang positif yang akan terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan ingat, apapun yang terjadi, jangan mudah emosi, tetap kendalikan emosi kamu dengan baik. Karena apa? Keseimbangan emosi yang baik tentu juga akan membantu kamu untuk menghadapi orang-orang yang toksik seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Emang inilah secara keseluruhan yang mereka bicarakan tentang kamu di belakang kamu oleh orang terdekatnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman siapapun yang beruntung menemukan video ini.